Aisyah ini adalah seorang mualaf yang fresh berarti ini ya? Belum sumur jagung berarti? Belum. Bersyahadat bulan 1 November tahun 2023? 23, Oh ya. iya, baru bener nih berarti ya? Heeh. Bersyahadat di mana? Di rumahnya Mbak Retno, salah satu dari Mualaf Center Indonesia. MCI ya? Iya, Masya MCI. Allah, iya iya. Sekarang berarti di bawah binaan siapa? Ustadz Yunan? Iya, Galak nggak Ustadz Yunan? dikit. Oh dikit. Ada orangnya di sini tuh. Tapi galaknya berarti karena sayang ya berarti Iya, ya? tegas. Sayang kepada para mualaf-mualaf ya? Supaya imannya nggak melempem gitu ya? Mm-mm. Alhamdulillah. Nah, Aisyah ini adalah salah seorang dulu dari Katolik ya? Ya, Betul? betul. Dari Katolik akhirnya masuk Islam dikarenakan karena Ketidaksengajaan membaca. ketidaksengajaan. Gimana ceritanya? Nggak sengaja apa ya maksudnya? Jadi itu temanku mau Mhm. sholat, minjam handphone buat download aplikasi untuk cek kiblat. Oh kiblat. Nah, Terus? akhirnya udahlah aku kasih pinjam. Terus itu setelah berapa hari dari itu, Mhm. aku lagi main handphone tiba-tiba itu kan aplikasinya Muslim Pro. Heeh. Nah, Oh ada alarm? ini ayat harian Oh ayat turun. Terus harian biasanya kalau maksud. ada notifikasi kan dia muncul gitu Iya. kan. Iya Terus iya iya. Ya. kebetulan itu suratnya surat Ali Imran. Masya Allah. Ingat Nah, ayat berapa? kalau ayatnya berapa nggak tahu, tapi aku tahu Oh ceritanya. bunyinya gimana? Ceritanya Kira-kira? itu menceritakan tentang apa keluarganya Siti Maria, Siti Maryam. kenapa kenapa Siti Maria itu menjadi wanita yang benar-benar mulia banget Mulia. gitu. Iya. Dan kenapa dia diberikan anak tanpa disentuh oleh Laki-laki. laki-laki Iya. gitu. Iya. Jadi aku baca di situ jadinya penasaran, terus kayak Hmm. sudut pandangku jadi beda gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Akhirnya baca-baca lagi kayak ya awalnya cuma baca-baca, akhirnya aku baca yang lain kan, surat yang lain terus katanya itu random gitu. Terus kayak kok jadi sudut pandangku jadi ke Islam jadi beda gitu loh, beda. Apakah ini cuma rasa penasaran aja karena kan ya aku suka baca, maksudnya nggak suka baca banget tapi ini buku maksudnya baru gitu loh, sesuatu yang baru menarik gitu. Jadi aku baca terus rasanya tuh beda banget rasanya. Bedanya maksudnya gimana? Berubah sudut pandangnya gitu? Iya Oh. gitu, kayak apa ternyata ternyata Nabi Isa tuh bener-bener di sini dituliskan dikasih Injil gitu. Iya. Terus apa namanya, di situ ada ayat juga, aku cuma hafal bahasa Indonesianya, kisah perumpamaan apa dibentuknya apa dibentuknya, bukan dibentuknya ya, dikasih kenapa dia konsep penciptaannya. Dia tuh konsep penciptanya tuh sama kayak Nabi Nabi Adam Adam ya. alaihissalam. Ya Bedanya betul. itu ya kasarnya tuh bedanya bahan bakunya lah. Iya iya iya. Ya. Nabi Isa ini dari roh Ya, gitu. semisal penciptaan Nabi Isa sama Uh, seperti Nabi Adam. Nabi uh, Adam diciptakan dari dari tanah tanah, liat, Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan apa? Kun roh, fayakun. Ya, kayak gitu. dengan firman. Terus? Jadi ya ya beda lah jadi cara pandangnya. Terus aku baca-baca lagi. Terus satu ketika tuh ya udah mungkin ngerasa penasaran aja ya, Terus ya udah aku kembali ke setelan pabrik karena aku Katolik Setelan ya. pabrik. Default maksudnya. Iya, default aku. Program default ya. Atau factory reset gitu. Ya udah Terus? aku di Katolik lah, tapi di Katolik tuh gimana ya? Itu mohon maaf, tadi kejadiannya temennya pinjem buat install aplikasi Muslim Pro itu kapan kira-kira? Aduh, itu Masih ingat nggak? tahun 2023 juga enggak, atau sebelumnya 2022. lagi? Oh 22? Akhir Oh. tahun 2022. Oh akhir 22, oke. Terus. Cuman makanya itu selama 2023 tuh aku yang kayak struggling di Katolik gitu. Karena kan yang akhir tahun 2022 aku mengenal secara ketidaksengajaan, aku yang mencari tahu, aku baca wah menarik, aku kira cuma hanya menarik aja gitu loh, karena kan ya udah aku pasti punya iman di Katolik gitu. Kira di 2023 ini aku yang struggling, yang baliklah ke defaultnya gitu. Kayak wah kok ini rasanya kok aku doa nggak misalnya
nggak ada koneksi lah gitu. Oke. Biasanya kan aku ada Oke. koneksi. Ya. Aku baca ayat Alkitab, wah tersentuh hati gitu. Aku denger lagu-lagu rohani juga tersentuh gitu. Terus dengan berjalannya waktu, kok nggak ada koneksi apa itu gimana ya? Gitu. Terasa hambar atau gimana? Ya biasa aja. Biasa aja. Okay. Kan biasanya namanya juga iman kan pasti ada sesuatu yang kayak bisa naik turun. Ya, gitu. Ya. Terus aku mikir gini, karena kan di situ apa karena lingkunganku gitu loh. Lingkunganku juga nggak semuanya Islam kan, apalagi di kantorku tuh macam-macam agamanya banyak. Ada yang Bineka Tunggal Ika lah pokoknya. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen juga macam-macam, ada yang Katolik, ada yang HKBP, Tiberias gitu. Oh gitu. Macam-macam di kantorku. Kalau misalkan dari lingkungan nggak mungkin. Kalau misalkan dari orang terdekatku kayak nggak juga gitu loh, karena awalnya kan memang secara ketidaksengajaan yang jadinya tuh nyaman gitu. Yang minjem handphonenya untuk diinstal aplikasi itu teman sekantor? Teman sekantor. Okay. Gitu. Terus dengan berjalannya waktu ya udahlah, aku nggak terlalu dengan nyamannya, aku cuman kayak oh yaudah mungkin yang ceritanya bagus aja gitu. Dengan berjalannya waktu itu terus ya udahlah aku di Katolik, cuman kayak gereja ini segala macem. Terus diajak teman-temanku yang Kristen juga di kantor. Terus tapi kayak aduh kok nggak ini ya, nggak ada koneksi aku sama Tuhan ya gitu ya. Apa karena aku terlalu larut karena nggak ibadah gitu di gereja. Oh jadi gara-gara setelah dapat ayat yang di aplikasi itu terus mulai berkurang gitu ibadahnya? Iya, nggak berkurang, cuman kan intensitas seperti biasanya tuh berkurang dikit lah gitu. Tapi dibilang masih yang kayak tiap minggu ya masih gitu. Yang biasanya kadang tiap malam baca Alkitab ya baca Alkitab, walaupun cuma kayak satu kalimat gitu. Terus pokoknya rasanya beda, terus kayak aku kenapa sih gitu. Pokoknya segala cara struggle-nya aku, gimana caranya aku bisa ngebalikin iman aku gitu. Karena ya pertama kan kalau memang ini karena hanya penasaran kan bakal berat di aku gitu. Kalau misalkan aku tiba-tiba pindah, cuma rasa penasaran terus wah ternyata tempatku bukan di Islam gitu kan, berat kan ternyata gitu. Berapa lama Aisyah ngalamin seperti itu? Berapa lamanya? Ada setahun? Ada setahun. Tapi dari setahun nih, dari kejadian ini semua ya kok. Selama aku sekolah gitu, itu aku kan kalau di gereja itu ada namanya OMK. Apa tuh? Orang Muda Katolik. Ya kalau di Islam remaja masjid lah. Iya. Nah itu tuh aku berusaha buat gabung lah sama mereka di gereja, yang tiap minggu tuh ada main bulu tangkis, terus gabung, cuman macam kegiatan lah gitu ya. Kegiatan anak muda. Tapi aku tuh main sama mereka tuh gak nyambung. Oh gitu. Nggak tahu ya, kalau ditanya, aku cerita sama temanku kayak kenapa sih emang butuh temen yang kayak gimana? Nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kenapa. Itu tuh berkali-kali aku coba. Karena ya aku pengen, maksudnya gini, aku nggak muluk-muluk pengen punya pasangan yang seiman. Setidaknya tuh aku punya temen. Bahkan aku 3 tahun sekolah di sekolah Katolik. Temanku, istilahnya sahabatku lah. 10 tahun sampai sekarang tuh Islam di sekolah itu. Oh gitu. Sahabat itu ya? Bener-bener dari masuk sekolah sampai sekarang tuh temennya sama yang Islam. Padahal itu sekolah Katolik. Dan aku juga punya temen, tapi oke lah aku cari temen di gereja, kayak di kampus itu ikut himpunan rohani Kristen. Kayak aku tuh memaksakan diri gitu loh. Apakah emang sifat aku yang introvert, nggak bisa bersosialisasi, tapi kayak aku mencoba untuk melunak, mencair, bisa masuk dengan obrolan mereka. Tapi aku tuh ngerasanya wah kayak nggak bukan di sini bukan karena agama ya, mungkin perkumpulan orang-orang ini nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya dari semenjak Aisyah sekolah itu sebenarnya sudah ada kayak semacam tidak ada chemistry-nya gitu ya? Iya, chemistry, berteman gitu loh. Pertemanan lah, aku mencari pertemanan gitu. Nggak ada. Bahkan kalau ikut kayak latihan kur gini segala macam. Oh pernah jadi penyanyi kur juga? Iya. Suaranya bagus kalau gitu. Enggak juga sih. Terus suara berapa?
Apa, kadang alto, kadang Oh, sopran. wede, berarti keren dong itu. Nggak mau main piano di Nggak bisa. gereja? Nggak bisa? Nggak bisa, emang Oke. nggak bisa main piano. Terus? Terus udah, cuma mungkin perasaan aku aja kali ya kalau aku nggak bisa bergabung main sama mereka. Tapi nggak semuanya sih, kadang ada, tapi ya bisa main sama aku cuma beberapa cowok doang udah. Oke. Itu. Nah terus Itu setelah bener-bener. merasa ada pergulatan seperti itu, Ari gimana ceritanya bisa ketemu dengan MCI? Nah, sebenarnya ini meluruskan aja ya. Oh meluruskan. Ada yang bengkok ya? Iya, nggak gini. Jadi Gimana? sebelum ke MCI itu aku sudah mantap dengan pilihanku. Ke Islam? Ya. Oke, terus? Karena pertama aku ini mualaf, satu pun teman gak ada yang tahu. Bersyahadat sendiri atau gimana? Iya, aku memutuskan aku mantap dengan pilihanku. Terus aku datang ke MCI itu nggak ada yang tahu. Oke. Nggak ada yang tahu. Teman kantor yang minjem handphone waktu itu nggak tahu juga? Nggak tahu. Oh gitu. Karena bahkan sahabatku yang udah 10 tahun lebih aja. Itu juga nggak tahu? Nggak tahu. Oh alah. Terus? Mungkin sampai detik ini nggak tahu. Gitu. Oh, sampai sekarang dia belum tahu? Belum tahu. Kalau Aisyah sudah muslim, teman yang minjem handphone juga belum tahu? Belum. Yang teman kantor itu belum tahu? Belum. Kenapa? Kenapa? Kok Ya nggak ngasih tahu kenapa? Enggak, aku paling males jadi buah bibir. Oh, oke. Habis ini jadi buah bibir nih. Gitu. Terus? Jadi karena teman gak ada yang tahu gitu. Terus aduh, aku kemana? Aku gak ada kenalan ustadz kan, apalagi gak ada kenalan ustadz atau ustazah gitu yang paham sama agama gitu. Udahlah, aku browsing lah, nih ada nih yang mualaf center Indonesia. Oke, iya. Aku mencoba untuk nge-DM Instagram. Dan lucunya gini, aku tuh hari Minggu malam sebelum tidur aku baca Al-Quran. Wih, terjemahan. Ya, terjemahan ya. Pasti. Kirain. Enggak ini terjemahan. Terus tidur, terus besok paginya bangun tuh jam 6, aku nge-DM dari ke MCI. Kayak aku ceritain kondisiku, terus aku pokoknya ceritain kondisi, aku minta ketemu gini segala macam. Terus aku mandilah, berangkat kerja, terus sampai di stasiun kereta, terus aku doa gini, ya Allah permudahkanlah hari ini. Maksudnya, padahal doa itu kan general ya, karena aku mau kerja, aktivitas gitu. Setelah doa dari itu tuh langsung dibalas DM-nya dari MCI. Bener-bener kayak handphone tuh langsung getar. Terus kayak udah langsung aku nangis kan, karena aku gampang nangis. Sedih, terharu kayak ini dimudahkan banget gitu. Akhirnya hari Senin janjian, bisalah ketemu hari Rabunya. Di MCI mana tuh? Yang di mana? Yang di Depok, di Rumah yang Baratno. Oh, Rumah yang Baratno. Oke. Terus? Pertemuan pertama itu aku nggak ada ekspektasi untuk langsung syahadat. Aku kira perkenalan aja, kayak kondisiku kenapa, biar kayak mungkin orang lain kan akan menilai, wah nih orang belum siap gitu, takutnya malah nggak kuat iman, malah goyah gitu. Nah, ternyata aku juga di situ langsung syahadat. Sama Baratno? Dan dipaksa nggak sama Baratno? Enggak ada, justru nggak ada pemaksaan, karena aku bilang sama Baratno, Mbak, aku tuh walaupun aku nggak melakukan ini, satu jadi kendala aku itu di orang tuaku. Karena aku tahu karakter orang tuaku kayak gimana, keluargaku kayak gimana, segala macem gitu. Cuman itu doang gitu. Cuman kalau nggak aku lakuin, ya aku istilahnya di Katolik nggak ada iman, nggak tenang hidupnya juga, nggak ada iman gitu, aku nggak ada hati lah di situ gitu. Tapi kalau aku lakuin, aku takut sama orang tua aku gitu. Nah, akhirnya Barto juga nggak memaksa pakai gimana, tapi ya udah akhirnya terlaksanakanlah itu syahadat di situ. Ada saksi juga, ada Mbak Penti juga di situ. Oh iya, alhamdulillah. Jadi akhirnya aku menjalankan sebagai seorang muslimah ya, menjalankan seorang muslimah. Aku belajar apa ya? Awalnya belajar sholat dulu, terus bacaan surat dulu. Surat pertama yang aku hafal itu Al-Kausar. Wih, keren Al-Kausar. Gitu. Terus baca surat yang lain surat yang lain juga. Tapi semenjak ya hampir 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan ini tuh aku Islam itu tuh aku gampang banget nangis. Kenapa? Ini Baratno tahu nih. Iya, kenapa coba? Sharing dong. Kenapa? Pertama kali aku nangis itu, aku tuh kalau sehabis sholat, aku suka baca surat Insyirah sama
Isyirah sama Anas. Karena kenapa Oke. Anas? Karena buat hafalan. Iya. Karena kan aku mau nambah hafalan juga kan. Iya. Terus kayak tiba-tiba pada malam itu nangis gitu loh. Kenapa? Padahal tiap malam juga biasa kayak gini. Itu sholat di rumah? Enggak di rumah. Oh, nggak di rumah. Nggak di rumah itu. Terus? Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba nangis kan? Akhirnya besok paginya, apa karena aku dalam menggang aja kali kemarin apa gimana ya? Nangisnya karena memahami arti dari surat itu atau apa? Atau merasa gimana? Karena baca sambil ada murotolnya. Oke. Gitu. Maksudnya itu juga bukan pertama kalinya aku baca dan mendengar murotolnya gitu. Tapi yang aku bingungin, ini sudah berkali-kali karena aku emang mau niat menghafal. Tapi kenapa aku nangis gitu? Terus aku nangisnya sampai terseduh-seduh gitu lah. Aku chat lambar Mbak, aku nangis habis gini segala macam gitu. Ya udah, apa namanya, itu Allah sedang menyentuh hati kamu, pokoknya gitulah, segala macam. Terus nangisnya kedua itu di awal bulan Februari kalau nggak salah. Itu kan kalau aku nyampe kantor itu kadang masih scroll TikTok kan. Anak TikTok nih. Terus apa namanya? Itu ada ceramah ustadz tentang orang tua. Oke. Ya kan, aku kan jadinya membohongi orang tua kan. Iya. Membohongi orang tua, membohongi keluarga gitu. Di situ kayak, ya ampun aku salah banget gitu loh, bohong sama orang tua. Wah di situ kayak, wah masuk kamar mandi kantor aku nangis, aku chat lagi Mbak, aku nangis gini Mbak. Gitu. Ya udah, kamu kapan niat buat ngasih tahu orang tua gitu. Iya. Tapi setelah Aisyah bersahadat, setelah itu Aisyah masih ke gereja apa enggak? Pas Natal. Natal? Iya. Terus setelah itu enggak lagi? Enggak. Oke. Karena Natal kan hari besar ya. Enggak mungkin aku enggak bisa menghindar ya? Enggak bisa menghindar ya? Oke. Berarti sampai sekarang Aisyah juga belum memberitahu orang tua? Kalau orang tua aku udah tahu. Oh, udah tahu. Tahu hari Selasa, minggu lalu. Oh, baru seminggu ini tahunya? Baru seminggu ini. Oke, terus? Sebenarnya dari awal aku Islam sampai sekarang, doa aku tuh, aku nggak mau merahasiakan ini terlalu lama. Oke. Karena mau tahu sekarang atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pasti reaksinya akan sama iya, gitu. Betul. Dan aku juga mau menjalaninya dengan tenang gitu. Terus kayak doa aku tuh sama Allah, ya Allah, kasihlah waktu yang tepat untuk orang tua aku tahu. Tuh. Kok nyebut Allahnya udah enak banget sih dengerin. Diajarin Mbak Retno pasti ya. Terus apa namanya, udah doa gitu segala macam. Tapi mamaku tuh nggak tahu, ada saudaraku tuh yang tahu. Oke. Karena aku waktu pulang kampung aku ngasih tahu saudaraku. Oh. Karena background saudaranya mama itu Islam. Oke. Terus setelah tahu mamanya gimana? Wah, sedih. Pingsan nggak nangis. Oke. Ya aku paham lah, orang tua mana sih yang mau anaknya berbeda keyakinan sama dia gitu. Ya cuma kan aku juga bingung gitu, mau gimana, aku juga nggak bisa ngelihat orang tua aku seperti itu, tapi hati aku gimana gitu. Jadi kayak mamaku tuh nyarilah akar permasalahannya tuh apa gitu loh. Kamu tuh kenapa? Udah aku jawab masih kayak ya itulah dengan stigmanya yang jelek gitu. Cuman ya gimana, aku juga nggak bisa ngelawan orang tua kayak gimana kan, nggak bisa yang keras buat ngasih tahu yang kayak gimana. Aku cuman udah diem aja gitu. Biasanya sebelum jadi muslim, Aisyah kalau sama mamanya gimana? Ya kalau bawel atau bawel sih. Oh, bawel juga. Terus suka ngelawan perintah nggak? Ngelawan perintah ya juga sih ya, gitu. Namanya anak manusia ya. Oh, berarti manja dong. Berarti manja sama mamanya, manja. Oke. Terus apalagi anak disayang banget. Waduh. Anak paling disayang, murtad, gimana rasanya? Kita pasti bisa bayangin lah ya perasaan orang tua ya. Terus akhirnya gimana? Setelah tahu gimana? Iya, sedih sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Berarti baru 2 minggu ini? Seminggu. Oh, baru seminggu ini? Baru seminggu. Iya, seminggu. Pas banget seminggu ini. Iya. Terus selama seminggu ini gimana? Sholat di rumah bisa? Enggak. Oh, nggak bisa? Nggak boleh? Nggak tahu ya, mungkin nggak boleh kali ya. Tapi ya aku mengusahakan gimana caranya aku bisa beribadah aja gitu. Kayak aku yang keluar bilangnya mau ke sini, tapi ya benar gitu, aku mau ke Alfa tapi aku selingin buat habis ke Alfa sholat. Gitu. Ya nggak bohong lah ya. Jamak. Cuman nggak ngaku aja sholat gitu. Gitu. Belum berani sholat di rumah? Belum. Kira-kira kalau
ketahuan mamanya sholat di rumah kira-kira diapain? Mungkin kayaknya nggak diapa-apain ya, tapi pasti sedih. Cuman aku nggak bisa ngeliat orang tua sedih. Gitu ya. Bukan kita mau bikin orang tua sedih ya, tapi kalau istilahnya kita bisa sholat di rumah, itu akan jauh lebih baik. Kan kita jadi istilahnya gimana ya? Coba ini sekali-sekali deh. Kalau misalnya sampai orang tuanya berbuat sesuatu yang secara fisik menyakitkan atau membuat sakit Aisyah, ya nanti tinggal dibicarakan dan bisa diurus ke istilahnya ranah yang lebih tinggi gitu. Karena kalau sampai menyiksa itu juga sudah melanggar hukum, ya. Sedangkan gini, mohon maaf nih, nanti bisa juga dikasih atau diberitahukan kepada orang tuanya bahwa setiap warga negara Indonesia itu dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang menjaga ini negara nih, bukan ustadz, bukan teman-teman nih. Yang menjaga adalah negara. Jadi orang tua manapun sebenarnya tidak boleh melarang anaknya, darah dagingnya untuk memilih agama tertentu yang diakui di Indonesia. Oke. Saya juga sering kedatangan tamu di sini. Keluarga muslim, anaknya mau murtad. Saya juga bilang ke orang tua yang muslim juga sama seperti itu. Jadi sebelum melakukan tindakan sesuatu yang mungkin nanti bisa melanggar hukum, kita harus tahu dulu ada hukum apa di Indonesia gitu. Ya. Nanti pelan-pelan bisa dikasih tahu ke orang tuanya. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 nomor pasal 29. Nanti boleh dicatat, boleh dicek, boleh di-copy, kasih tahu mamanya. Ya. Gini, jadi kalau orang tua ini kan kita paham, orang tua yang membesarkan, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita istilahnya ya. Kok giliran sudah besar berbeda agama dengan agama yang dianut oleh orang tua. Bahkan banyak orang tua bilang begini, kamu udah dilahirin, udah disekolahin, udah dikasih makan, gede, keluar dari agama orang tua. Loh, emang ada agama orang tua? Nggak ada. Artinya orang tua menganut agama tertentu itu bukan istilahnya apa ya, boleh melarang orang untuk memeluk agama lain karena ada aturannya dalam negara gitu. Ustadz Yunan kan juga pengacara tuh. Bisa ditanyakan begitu, ya. Jadi berbeda agama atau keyakinan itu tidak harus keluarga berpecah. Enggak. Masih ada banyak kok keluarga-keluarga yang dalam satu keluarga, bukan suami istri ini ya, anak-anak ini berbeda keyakinan, nggak apa-apa. Banyak yang masih begitu. Nah, cuman Aisyah tahu nggak? Sebenarnya Aisyah dulu pada waktu lahir itu Muslim. Tahu nggak? Kenapa itu? Tahu nggak Muslim artinya apa? Apa? Orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Muslim, orangnya. Islam artinya apa? Berserah diri kepada sang pencipta. Bisa berserah diri, bisa damai, bisa selamat, bisa patuh, taat, tunduk gitu. Kepada sang pencipta kita, ya. Islam adalah ajarannya, Muslim adalah orangnya. Muslim adalah orang yang berislam gitu. Jadi pada waktu bayi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Nangis. Nangis doang, kalau lapar nangis, kalau mau buang air tinggal buang air besar, ya kan? Jadi bayi itu sebenarnya juga fitrahnya adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Oke lah dia dirawat sama orang tuanya, karena kan orang tuanya melahirkannya. Tapi ketika bayi itu nanti besar, dia mendengar soal Islam, dia menerima Islam, dan sampai dia masuk Islam, artinya orang itu sebenarnya bukan pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Fitrah tahu ya? Nature-nya seorang manusia itu begitu. Manusia hanya bisa berserah diri kepada sang pencipta. Yang menciptakan kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Islam kita juga memahami bahwa roh dan jiwa kita, sebelum kita lahir jadi manusia, itu sebenarnya sudah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta langit dan bumi dan manusia. Ketika kita menjadi manusia, itu kita sudah dilupakan. Istilahnya sudah di wipe out gitulah. Kalau hard disk sudah di wipe out, ini kan anak IT ini masih tahu nih, ya kan? Kalau hard disk ini sudah di wipe out gitu. Kita udah nggak inget itu. Ketika Aisyah kemarin berikrar di MCI atau dengan Mbak Retno, itu sebenarnya Aisyah sedang berikrar ulang. Gitu. Itu di Islam gitu. Dan alhamdulillahnya ketika Aisyah bersyahadat kemarin, itu sebenarnya dosanya Aisyah yang dilakukan dari akil balik sampai bersyahadat, insya Allah udah dihapuskan. Tetapi kebaikannya Aisyah dari akil balik sampai bersyahadat tetap dihitung sebagai pahala kebaikan.
Adilnya Allah SWT begitu tuh. Nah, terus setelah menjadi apa sekarang dengan keadaan orang tua sudah tahu nih, diusahakan kalau Aisyah sebelumnya dengan mamanya nih sudah sayang dan hormat kepada mamanya, semenjak sekarang orang tua sudah tahu, Aisyah harus bisa memperlihatkan akhlak seorang muslim yang mana harus bisa lebih sayang, harus bisa lebih hormat kepada orang tua. Kasih tahu mamanya bahwa di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati ayah. Sampai begitu. Ya, kasih tahu mamanya, nggak boleh manja lagi kalau kan udah kerja nih ceritanya nih. Manjanya dalam arti yang normal gitulah ya. Harus bisa mengambil hati orang tua dengan apa? Dengan akhlak Islam. Gitu ya. Kalau sekarang mungkin masih melihat mamanya nangis atau sedih atau marah, oke lah itu kita paham lah perasaan orang tua lah. Tapi itu kan sementara lah. Yang jelas Aisyah di rumah harus bisa memperlihatkan kepada kedua orang tua Aisyah bahwa setelah Aisyah menjadi seorang muslim lebih baik daripada Aisyah yang dulu gitu. Itu tantangan buat kita. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di rumah boleh sholat lah. Cobain aja dulu, cobain. Reaksinya gimana gitu ya. Kalaupun sampai nggak bisa, ya misalnya mau sholat di luar rumah, yang bisa boleh, yang nggak bisa. Kalaupun sampai terpaksa gitu ya, boleh kok sholat sambil tidur. Belajarin ya, wudhu dengan tayamum, kemudian sholat seperti orang sakit. Ini kalau misalnya Aisyah udah cobain sholat terus dijenggut atau dibuka mukenanya sampai diseret-seret nih, sampai begitu, terus masih mau sholat lagi di rumah, ya dengan cara itu. Bisa dengan tiduran. Sholat seperti orang sakit yang hanya di apa namanya, menggunakan gerakan kelopak mata gitu. Itu kalau sampai nggak bisa keluar rumah. Ya. Tapi kalau masih bisa keluar rumah, sholat di luar, itu lebih baik. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, setelah menjadi seorang muslim, gimana rasanya dibandingkan dengan yang sebelumnya? Apakah sudah ada ketenangan? Apakah sudah ada koneksi gitu? Kalau koneksi ada. Ada. Ada tenang ya ada. Alhamdulillah. Ya. Ya udah koneksi. Teman-teman belum ada yang tahu berarti? Sebenarnya dengan berjalannya waktu kan, kalau orang kantor ini paling 2 orang yang tahu, itu juga perempuan. Okay. Tapi yang tahu minjem handphone aku itu nggak tahu. Oh, kenapa nggak dikasih tahu? Oh iya, saya mau ngomongin handphone tuh. Kira-kira kalau menurut Aisyah, handphonenya Aisyah dipinjam sama temennya, dipasangin aplikasi untuk kiblat, ya, terus ada tiap hari ngirim ayat. Kira-kira menurut Aisyah itu kebetulan nggak? Kebetulan. Hah? Kebetulan. Karena ceritanya kan mungkin kalau di Katolik itu Bunda Maria ya. Bunda Maria. Nggak ada yang kebetulan di Islam. Nggak ada yang kebetulan. Kita ketemu hari ini juga nggak ada yang kebetulan. Daun kering jatuh dari pohon, itu kalau bukan atas izin Allah SWT nggak mungkin jatuh. Jadi handphonenya Aisyah dipinjam sama temennya, diinstallin aplikasi buat kiblat, sampai ada ayat-ayat Quran yang tiap hari kirim ke Aisyah, itu bukan kebetulan. Itu adalah caranya Allah SWT untuk memberikan hidayah kepada Aisyah. Dan Aisyah menjemput hidayah itu. Gitu. Ya. Perlu diperenungkan gitulah ya. Jadi Aisyah sebenarnya Aisyah adalah orang yang paling beruntung di muka bumi. Karena diberikan hidayah itu dan Aisyah menjemput hidayah. Hidayah itu kan memang sudah wajib disediakan oleh Allah SWT ya. Salah satunya adalah dengan Quran. Quran adalah memang hidayah yang disediakan buat orang-orang yang mau berpikir gitu. Nah, ternyata ayat-ayat itu dikirimkan ke Aisyah melalui aplikasi. Iya. Subhanallah gitu. Ya. Jadi kita harus bersyukur benar jadi muslim. Menjadi seorang muslim itu adalah penghargaan tertinggi dari Allah SWT buat kita. Nah, jadi jangan kalau nanti ada ujian dengan keluarga melempem gitu ya. Jangan. Kita harus tetap tingkatin iman kita dan takwa. Takwa itu bagus banget tuh. Pernah tahu arti takwa apa? Belum tahu secara detail. Takwa itu arti simpelnya lah ya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi kalau mau dipikirin sedikit nih, takwa itu seperti orang begini. Seolah-olah kita sedang berjalan di sebuah jalan.
di jalan itu banyak perangkap nih, entah duri, entah macam-macam lah, entah paku atau apa. Tapi kita bisa melihat perangkap itu gitu. Kita berjalan melalui jalan itu.